Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, segera kita masuki acara yang pertama, penyampaian keynote speech oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Dr. Sri Mulyani Indrawati, yang akan menyampaikan tema postur belanja sektor kesehatan dalam menyongsong Indonesia Emas. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih moderator, saya kaget biasanya masuk nggak langsung pidato. Ada lagu Indonesia Raya, ada sambutan, tapi saya baru sadar bahwa ini adalah hari kedua. Jadi ya, hari ketiga ya, hari ketiga. Dan mohon maaf agak terlambat karena tadi pagi saya olahraga bersama jajaran Kemenku dalam rangka menyambut Hari Uang ke-77, hari kelahiran Kemenku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam untuk Bapak dan Ibu sekalian. Izinkan saya untuk menyampaikan paparan sesuai dengan permohonan dari Seminar Nasional Persi yang ke-19, dan saya ingat tahun yang lalu ya, atau masih dalam suasana COVID, saya juga diundang di sini dan memberikan pemaparan. Nampaknya dokter itu dekat sekali dengan uang. Jadi dan rumah sakit selalu pertanyaannya kemana Menteri Keuangan. Jadi saya adalah langganan pembicara di sini. Saya diminta untuk menyampaikan pandangan mengenai peranan dari APBN keuangan negara di dalam menunjang sektor keuangan, kesehatan, dan tentu saja bagaimana terus mendukung reformasi sistem kesehatan di Indonesia. Kami menyampaikan selamat datang Bapak Ketua BPJS Kesehatan, itu nanti yang boleh agak lama pembicaraannya, tagih menagih dan proses untuk bisa dibayar kembali ya Pak ya, Pak Gubernur. Izinkan saya menyampaikan mulai dari backgroundnya, karena kalau kita bicara tentang keuangan negara, peranan dari APBN yang selalu diandalkan di depan untuk terutama menghadapi berbagai macam persoalan kebangsaan ini. Nah, kalau saya di bidang kesehatan ya kita mungkin tidak melupakan 3 tahun yang lalu kita masih bergulat dengan COVID. Kasus COVID adalah suatu shock global, dan kalau kita bicara shock global nggak cuman COVID saja, namun juga banyak hal yang lain. Nanti kami sedikit share supaya Bapak dan Ibu sekalian nggak merasa bahwa Menteri Keuangan kok nggak mikirin kita, karena yang dipikirin banyak banget gitu Bapak. Nah, pandemi global yang menimpa lebih dari 696 juta masyarakat dunia, dan Indonesia ada 6,8 juta dengan tingkat kesembuhan 97,6%. Saya juga melihat bahwa dalam kondisi pandemi yang extraordinary ini, tidak hanya ancaman jiwa manusia yang menjadi pokok perhatian, tapi juga keseluruhan sendi sosial ekonomi Indonesia. Karena COVID yang mengancam jiwa manusia menyebabkan kita tidak boleh atau tidak diizinkan untuk beraktivitas pada saat kita belum menemukan vaksinnya. Dan itu dampak ekonomi sosialnya luar biasa besar. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian melihat pada pandemi itu, di tengah-tengah kita tiba-tiba tidak bisa bertemu, kami di Kementerian Keuangan harus merumuskan suatu langkah-langkah keuangan negara, tidak hanya berfokus pada saat itu COVID masih belum, bulan Maret, waktu dideklarasi Indonesia masih beberapa kasus. Namun karena dengan kemudian dideklarasikan pandemi, kita membuat pembatasan sosial, seluruh kegiatan ekonomi berhenti atau lumpuh, dan itu yang kemudian masuk di dalam konsideran mendesain respons keuangan negara
untuk membantu masyarakat yang tiba-tiba tidak mampu untuk melakukan kegiatan ekonomi. Ini berarti kemampuan mereka untuk bertahan hidup juga terancam. APBN bekerja keras di dua front kemudian, front kesehatannya dan front di bidang menyelamatkan sosial ekonomi yang kemudian bisa berdominasi kepada masalah keuangan. Pandemi dengan suatu shock yang sungguh luar biasa menyebabkan kita juga harus merespon dengan luar biasa. Kita sebut extraordinary policy. Dan itu tidak hanya berdasarkan ucapan, tapi kita harus membuat undang-undang. Karena keuangan negara memang digovern oleh undang-undang dan kemudian oleh peraturan-peraturan di bawahnya. Ada peraturan Menteri Kesehatan, ada peraturan Menteri Keuangan, dan bahkan peraturan pemerintah daerah. Karena masalah kesehatan juga didelegasikan ke daerah. Dalam kondisi di mana ekonomi lumpuh, namun kebutuhan untuk menyelamatkan jiwa manusia, mengamankan kedamaian atau keamanan sosial karena masyarakat tiba-tiba tidak bisa beraktivitas, mengamankan ekonomi agar dalam kondisi lumpuh tidak menjadi mati suri dan kemudian betul-betul mati, atau dalam istilah ekonomi resesi dan depresi, mirip ya dengan mirip kesehatan. Kalau resesi itu ya mild depression kali. Kalau sudah depresi ya sudah severe stresnya gitu. Kalau saya mungkin masih stres gitu, belum sampai resesi, mild depression. Kecuali kalau lingkungan kesehatan mempressure saya sampai saya depres juga bisa juga sih. Itu. Jadi kesehatan ekonomi, kesehatan masyarakat, kesehatan manusia semuanya menjadi perhatian kita. Oleh karena itu kita mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kondisi yang extraordinary, luar biasa, yang kemudian menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Dan karena pandemi tidak setahun, maka kita meresponnya dalam multi years. Waktu itu di dalam keuangan negara kita mendesainnya 3 tahun. Waktu saya ditanya oleh banyak pihak, tapi saya nggak pernah ditanya sama orang di lingkungan kesehatan sih. Yang lebih sering menanyakan saya orang dari lingkungan keuangan termasuk rating agency. Sri Mulyani, how do you know that this pandemic is going to over after 3 years? I don't know. Do you know? We don't. Then we both don't know, but I have to make decision. Jadi itu adalah hal-hal yang saya rasa resonate dengan Bapak dan Ibu sekalian sebagai orang-orang di bidang kesehatan ya. Sering kita nggak tahu keseluruhan, but you have to make decision. Itulah yang kejadian. Kita membuat Undang-Undang nomor 2 2020 yang sebetulnya keluarnya dalam bentuk perpu karena situasi emergency. Kita mendesain multiple year, 3 tahun, prediksinya COVID by that time over. Referensi saya sebetulnya pada saat Spanish flu. Waktu itu saya melihat, oh kayaknya 3 tahun bisa nih. Nah, kalau kita lihat respons keuangan negara yang dia di bawah, penerimaan negara pasti terkontraksi karena masyarakat masih tidak sehat, terancam kesehatannya. Kondisi ekonomi melemah sangat severe karena kegiatan sangat dibatasi. Baru dibuka dikit tutup lagi, baru ada outbreak kita tutup lagi. Dari yang tadinya fokus Jakarta menjadi Jawa, dari Jawa seluruh Indonesia. Kita lihat bahkan waktu saya ke Freeport, waktu itu mereka mencoba tidak boleh ada yang masuk dari luar supaya tidak masuk COVID, ternyata bisa juga ketembus 1-2 orang. Jadi ini menggambarkan struggle itu ada di mana-mana. Dan itu pasti begitu ada satu kasus, we have to semuanya diisolasi. Dan ini menyebabkan kegiatan ekonomi berhenti. Maka kegiatan ekonomi berhenti, penerimaan negara turun drastis, hampir 20%, namun belanja kami naiknya lebih dari 20% juga. Jadi pasti kalau ngomong sama rumah sakit cepat banget defisit gitu. Yaitu penerimaan turun tapi belanja banyak. Kami mengalami defisit hingga 6%, padahal Undang-Undang Keuangan Negara tidak membolehkan defisit dalam 1 tahun lebih dari 3% dari GDP. Tapi itu predictable karena memang situasinya tidak bisa kita
ubah karena adanya shock dari yang tidak controllable seperti pandemi. Namun determinasi kita, tekad kita bahwa 6% ini extraordinary, kami harus kembali sehat. Kembali, kalau saya ngomong sama orang-orang di kesehatan tuh gampang banget. Kalau dia sudah masuk ICU dan tanda-tanda bisa sembuh, kita harus bertekad untuk memulihkan pasien. Sama kami juga harus memulihkan kesehatan APBN. Maka tekadnya sesudah shock yang tahun pertama 6% defisit kita harus kembali sehat. Salah satunya adalah defisitnya harus menurun. Rasio utang terhadap GDP harus diturunkan lagi. Karena pada saat kita defisit itu artinya kita ngutang. Dana itu dipakai untuk berbagai hal. Vaksinasi, dosis 1, 2, 3, bahkan vaksinnya belum ditemukan waktu itu kita harus sudah membuat komitmen keuangan negara. We are going to buy. Kita di offer. Indonesia termasuk yang mau membeli pertama atau enggak. Dan itu keputusan keuangan negara. Karena kalau dari sisi keuangan negara kita membeli sesuatu yang belum ada nanti jadi temuan. Namun situasi extraordinary mengharuskan kita membuat berbagai langkah extraordinary. Jadi waktu kita membuat keputusan-keputusan yang kritikal itu, kita juga mengundang para aparat hukum, kita mengundang BPKP, kita bahkan konsultasi ke BPK. Alhamdulillah 3 tahun dan Indonesia sudah selesai mampu mengatasi pandemi dan kita termasuk negara yang termasuk baik atau sangat baik di dalam menangani. Baik dari sisi casualties, baik dari sisi kemampuan kita mengkonten, maupun dari sisi konsekuensi ekonomi dan kemudian dari sisi keuangan negara. Bolehlah tepuk tangan seluruhnya kepada para pengelola fasilitas kesehatan yang saya tahu Bapak dan Ibu sekalian ada di depan. Dan di depan untuk kesehatan, kami di depan untuk masalah keuangan negara. Dan ternyata dengan sinergi dan koordinasi komunikasi yang bagus, kita ternyata bisa menangani sebuah shock yang luar biasa. Ini bukan masalah negara itu maju atau enggak, negara maju banyak yang konyol juga. Dan ternyata mereka juga amburadul. Konsekuensi dari casualty-nya korban maupun dari sisi ekonomi dan keuangan negara mereka triple down dengan berbagai masalah, berbagai hal. Ada masalah koordinasi, komunikasi, ada konspirasi yang berbagai macam yang dipikirkan oleh berbagai pihak. Nah, COVID selesai, pandemi kita bisa tangani dengan baik. Tidak berarti dunia selalu baik-baik saja. Ekonomi yang seperti pasien yang sudah pernah masuk ICU, ada yang pulihnya cepat, bentuknya V, ada yang bentuknya U, yaitu dia di ICU lama banget dan kemudian pemulihannya lama dan baru mulai pulih. Ada yang bentuknya L, ya sudah dead. Ekonomi juga sama, keuangan negara juga sama. Ada yang dia anjlok dan dia tidak pulih lagi, ada yang dia timi-timi istilahnya dan mulai naik, ada yang totally terus, kalau istilahnya kesehatan namanya apa? Flatline ya, mati itu. Nah kalau di ekonomi mungkin nggak mati tapi ya dia boncos terus. Itu yang terjadi di dunia ini. Nah oleh karena itu, karena setiap ekonomi negara-negara maju berkembang maupun negara-negara miskin, mereka tidak memiliki tingkat kesehatan yang sama, maka pemulihannya berbeda-beda. Yang kita harapkan negara maju bisa pulih cepat, ternyata enggak juga. Sama kan di bidang kesehatan, makanya ekonomi dan kesehatan tuh duduknya paralel terus. Orang kaya kan enggak selalu sehat kan? Malah justru banyak orang kaya yang menyimpan banyak penyakit, paling enggak penyakit pikiran. Makanya kita lihat dalam menggovern ekonomi kita juga lihat, oh kalau pandemi sekarang sudah bisa controllable, kita lihat what is the next shock coming yang akan mempengaruhi kesehatan kita. Bedanya kalau pasien yang lagi kritis Anda bisa masukkan ICU dan di situ yang boleh masuk, nggak boleh membawa infeksi, itu semuanya bisa dikontrollable. Ekonomi nggak seperti pasien ICU. Dia masih sakit tapi wirawiri shock itu datang terus. Satu. Begitu pemulihan masih terjadi sangat awal, terjadi perang di Ukraina. Perangnya antara Rusia dengan Ukraina yang sebetulnya proxy war dengan pihak barat.
Dampaknya itu spillover-nya luar biasa. Karena Rusia, Ukraina adalah produsen energi, produsen pangan, gandum, produsen minyak, matahari, minyak goreng. Jadi perangnya di sana, spillover-nya ke seluruh dunia karena terjadi embargo dan tentu disrupsi dari sisi supply. Apa yang terjadi waktu ekonomi masih lemah, inflasi melonjak tinggi. Harga minyak melonjak sampai $120 per barel. Harga gandum naik luar biasa tinggi. Harga CPO kita, minyak goreng kita, karena bunga matahari nggak bisa diangkut, melonjak sangat tinggi. Minyak goreng di sini naik, masyarakat menjerit. Jadi inilah yang kemudian kita hadapi pada masa kita masih menghadapi COVID, yaitu tahun kedua menjelang ketiga, 2021 menuju ke 2022, pecah perang di 2022. Kemudian geopolitik ini nggak berhenti di situ. Ketegangan geopolitik itu sekarang sangat eskalatif. Terakhir tentu Bapak dan Ibu sekalian masih melihat tragedi yang terjadi di Palestina. Dan itu akan memberikan reverberation yang luar biasa sangat besar. Dunia makin terfragmentasi. Yang tadinya kita bisa berdagang, berinvestasi dengan siapa saja, sekarang mereka pilih-pilih. Ini menambah disruption. Dunia menghadapi situasi yang tidak favorable. Kemudian masih ada tantangan shock lain, mungkin tidak immediately dahsyat seperti pandemi COVID, tapi juga di bidang kesehatan semuanya mengetahui COVID is not going to be the last pandemic in the world. Pasti nanti akan muncul pandemi lain. Namun bukan hanya pandemi COVID yang merupakan shock global, yang ngerembet tapi pasti itu climate change. Dan itu mempengaruhi luar biasa banyak sekali di dalam konstelasi perekonomian dan keuangan. Dan tentu saja teknologi digital ini yang mungkin sudah sering dibicarakan. Namun manusia dan kita semua belum betul-betul menginternalize. What does it mean? Di bidang kesehatan saya yakin teknologi itu mendrive banyak sekali. Sama seperti di bidang keuangan. Dan ini menimbulkan banyak sekali tantangan dari sisi kebijakan-kebijakan yang harus kita siapkan, kita pilih dan kita jalankan. Mungkin kita siapkan, mikirnya udah bener, belum tentu kita bisa mendesainnya, memilih, menjalankannya, dan kemudian sukses. Itu adalah tantangan-tantangan yang kita hadapi terus-menerus. Dan dalam situasi yang begitu sangat-sangat rentan ini, ekonomi Indonesia is doing really well actually. Baik dari ekonomi dan keuangan negara. Saya kemarin baru datang dari G20 dan pertemuan IMF World Bank 190 negara. Banyak teman-teman saya yang dari negara maju, mereka bilang, Sri Mulyani, can I borrow you to become Minister of Finance in my country? Nggak jadi headline sih, itu conversation personal yang saya share. Maksud saya adalah dunia lain belum tentu semuanya ekonomi pulih dan keuangan negaranya pulih. Dan Indonesia 7 kuartal berturut-turut di dalam ontrang-ontrang pandemi yang baru mau pulih, ekonomi dunia yang tertatih-tatih ditimpa dengan geopolitik yang menimbulkan spillover terhadap supply chains dan menimbulkan inflasi sangat tinggi yang menyebabkan negara maju tergopoh-gopoh naikin suku bunga 5% hanya dalam waktu 12 bulan. Itu sesuatu gempa tektonik yang cukup besar di bidang ekonomi dan keuangan. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian nggak merasakan. Berarti ekonomi kita jaga bagus. Kalau Anda jerit-jerit, nah itu berarti ekonomi nggak dijaga dengan bagus. Karena di negara lain, kita referensi 2013 waktu taper tantrum. Amerika Serikat belum naikin suku bunga, belum, hanya mengatakan kayaknya saya mau menaikkan suku bunga karena kondisinya sudah larinya agak overheating ekonominya. Baru Bank Sentral Amerika berdehem gitu, banyak negara udah kena flu dan bahkan masuk ICU. Itu yang disebut taper tantrum. Kalau negara besar sneezing, tadi berdehem ya, sneezing itu hacing gitu kan. Itu kecepatannya berapa Pak? Kayak virus itu. Maka yang lain kena pneumonia. Negara yang tidak sehat.
Jadi Anda bisa bayangkan kalau tetangga, teman kalian, atau belahan hati Anda sneezing dan Anda tetap sehat, itu berarti daya tahan Anda bagus, betul kan? Itu ilmu kesehatan, saya nggak masuk fakultas kedokteran loh Pak, logik aja. But that logic is the same dengan ekonomi. Kalau ada negara-negara yang gede, yang menguasai ekonomi dunia sangat besar, semuanya lagi pada bersin-bersin setiap hari. Dan ini bersihnya 12 bulan Pak, naiknya gede banget. Dan kita masih steady 5%, itu artinya apa kalau dalam dunia kesehatan? Daya tahannya bagus. Itu yang tepuk tangan untuk dokternya atau untuk yang menjaga ekonomi, sama-sama lah. Tuh, ya. Pemulihan ekonomi kita berjalan cukup baik, merata di seluruh wilayah yang tadinya kena COVID sangat dalam, seperti Bali dan pusat-pusat pariwisata sudah mulai pulih. Dan kita juga menjaga supaya pemulihan itu berkualitas. Kemiskinan turun lagi, kemiskinan pasti naik karena waktu kita kondisi kemarin begitu lumpuh, banyak orang yang kemudian jatuh di kemiskinan, jatuh kemudian kehilangan pekerjaan. Maka kita fokus pada dua ini, kemiskinan turun lagi enggak dengan pemulihan? Pengangguran turun lagi enggak dengan adanya pemulihan? Dan memang itu yang terjadi. Semuanya bertahan, jadi it's not headline growth, tapi juga kemiskinan dan juga pengangguran. Inflasi di dunia lain yang liar sangat tinggi kita bisa kendalikan. Karena kita tidak hanya mengandalkan bank sentral untuk naikin suku bunga. Kita tahu bahwa inflasinya dari minyak goreng naik, dari beras yang melonjak tinggi, harga minyak yang naik. Jadi kita melihat supply side-nya. Inilah yang kemudian menyebabkan Indonesia cukup resilient dan dianggap memiliki daya tahan. Sehingga kalau negara lain semuanya mengatakan it's gonna be next quarter kita resesi atau enggak. Resesi itu masuk ke zona negatif growth-nya. 2 quarter berturut-turut. Indonesia termasuk yang probabilitasnya sangat rendah untuk resesi ini. Ini karena daya tahan tadi. Terima kasih kepada Anda semuanya para bidang kesehatan. Dan dengan demikian kita terus menuju kepada cita-cita kita untuk meningkatkan daya hidup, kesejahteraan, dan income per kapita kita. Kita masuk dari tadinya low middle income country, gara-gara COVID kita sudah naik lagi ke upper middle income country. Ini adalah langkah-langkah stages. Kalau saya bicara dengan seluruh bidang kesehatan, I can resonate easily. Karena Anda nggak mungkin ada orang yang tadinya di ICU terus besok suruh ikut lari maraton di Berlin, nggak mungkin toh. Tapi dia berjalan. Tapi lebih admirable lagi kalau yang lain sakit tapi kita tetap sehat dan kita harus jaga kesehatan itu. Oleh karena itu kita nggak boleh complacent, kita nggak boleh terlena. Dan kita tidak boleh jumawa. Kalau saya jelasin ke sini bukan untuk jumawa, just to state apa sih sebetulnya yang kita hadapi sebagai suatu bangsa dan negara. Kita harus terus menjaga kesehatan, ekonomi dan masyarakat. Makanya kalau di bidang ekonomi nggak berarti kalau growth kita 7% steady, keuangan negara mulai sehat terus kita leha-leha. Kita tetap melakukan exercise, itu yang disebut reform. Exercise itu buat orang yang sudah addict barangkali biasa. Saya nggak tahu di ruangan ini yang regular exercise, karena dokter itu sangat pintar nasihati pasien tapi belum tentu dia sendiri melakukannya. Oh, tuh tepuk tangan tuh berarti benar. Padahal saya berspekulasi nih. Makan sehat, katanya kan gitu kan dokter, karena saya kemarin baru dari dokter. Makan sehat Bu, cukup istirahat, mana mungkin kita cukup istirahat, kan kayak gitu kan Anda sendiri ngomong. Dan exercise reguler, Anda sendiri dalam hati, wah gue juga enggak. Sama dengan sistem ekonomi dan keuangan, we have to do reform, exercise, makan sehat. Itu ditunjukkan dengan reformasi, karena itu adalah kerja untuk membuat ekonomi lebih kuat. Reform itu ada di bidang ekonomi, kita melakukan berbagai macam perubahan legislasi untuk supaya doing business menjadi easy, investment tidak menjadi costly, uncertainty menjadi hilang, biaya wirawiri tidak menjadi berat, administrasi disederhanakan. Itu susah banget itu, karena melawan insting kita semua untuk diem aja.
Reform di bidang sumber daya manusia juga sama, pendidikan, kesehatan, social safety net, dan karena tadi saya disampaikan bahwa Menteri Menko PMK dan Menteri Kesehatan sudah, saya tidak akan bicara banyak mengenai itu, tapi bagaimana nanti kami mendukungnya. Di APBN kita juga sama, walaupun kita sudah membaik, tidak berarti reformasi berhenti. Bidang perpajakan kita reformasi, hubungan kita dengan pusat daerah karena banyak sekali termasuk kesehatan itu sudah didesentralisasi. Jadi kalau pemerintah daerah dari sisi fiskal dan pemerintahannya tidak terus diperbaiki, ya agak sulit untuk menciptakan sistem kesehatan pendidikan yang baik karena dua-duanya itu didelegasikan cukup banyak. Kita membuat reform di dalam sistem keuangan, kita bikin reform perpajakan. Kita juga terus memperbaiki belanja, kualitas belanja ini. Makanya Bapak dan Ibu sekalian tuh kalau nyari sebetulnya nggak nyari saya. Anda semuanya nyarinya Pak Isa, itu Dirjen Anggaran. Dia itu yang pegang. Tuh, Pak Isa berdiri supaya semuanya lihat, nanti jadi tahu. Dia soalnya yang buka tutup resleting dompet saya gitu. Dompetnya ada di tas saya, tapi yang buka resletingnya itu beliau gitu. Dan ini adalah sebuah reform yang tidak mudah, selalu painful. Sama seperti doing exercise, Anda nggak mungkin exercise kayak yang di YouTube atau TikTok tuh loh, doing this perut kamu akan flat. Alah 1 menit 20 kali, alah itu bohong. Kayaknya kalau lihat TikTok sama segala macam itu kayaknya gampang dia melakukan cuma 1 menit dan badannya bagus dan sehat. Alah enggak itu Pak. Semuanya is painful. It takes a lot of ketelatenan, ketekunan, dan kadang-kadang melakukan trade off antara jangka pendek dengan jangka menengah panjang. No pain, no gain. Itu sering diomongin, tapi kita sering lupakan. Kita juga mengatakan bahwa tidak ada negara menjadi maju tanpa pain. Nggak ada itu Pak. Sama seperti Anda pengen sehat, nggak berarti kemudian Anda makan seenaknya, hidup seenaknya. Pasti dia melakukan suatu disiplin yang cukup admirable. Itu yang sama dengan kita lakukan. Nah, oleh karena itu, kalau di dalam stages setiap pemerintahan selalu mengatakan kami melakukan reform, ya memang itu yang harus dilakukan. Jangan bilang kemarin bilang reform, sekarang bilang reform. Nanti habis ada shock ini, ada shock yang lain. Itu alasan aja pemerintahan. Loh, kalau enggak kayak gitu, rumah sakit sepi. Dokter nggak ada pasien, kalau satu pasien sembuh terus dia akan sembuh selamanya sampai tiba-tiba dia mati, kan enggak. Jadi sama, kita harus memelihara ekonomi keuangan negara juga sama. Kita jaga terus karena environment kita berubah. Shocknya terus akan terjadi dan kebutuhan dalam negeri kita juga terus berubah. Kita lihat demografi kita sendiri saja. Kita sekarang beruntung demografi kita adalah muda. Saya baru lagi cerita kemarin, 2 minggu lalu atau seminggu lalu saya ada di Marrakesh, ketemu 190 negara. You know what is on the top of their mind negara-negara maju itu? Kalau kita bicara tentang tantangan struktural yang mereka sangat takutin apa? Aging. Karena populasinya udah mandek dan makin tua. Anda semuanya tahu, saya nggak tahu gerontologi di sini ada berapa banyak. Padahal kita semua udah gerontologi barangkali. Pasiennya maksudnya. Sama di sana. Dan mereka pun bahkan yang sudah older dan richer pun masih akan menghadapi konsekuensi dari aging population. Karena yang menua nggak cuma satu. Yang menua seluruh populasi. Kalau Anda pergi ke negara maju, Anda lihatnya nenek-nenek dan kakek-kakek aja. Jarang lihat anak kecil. Kalau Anda jalan ke Jepang, lihat anak kecil yang mukanya Jepang pasti jarang banget. Sekarang Anda pergi ke Korea, pasti nontonnya film-film yang kelihatannya bintang filmnya keren-keren. Nggak ada anak kecilnya Pak. Jarang banget. Korea itu is among the most severe. Negara tetangga kita Singapura. Cina jelas karena policy, one child policy yang mereka mau reverse, udah kadung. Udah kadung itu bahasa Jawa Pak, udah terlanjur bahasa Indonesianya.
Jadi aging population is momok luar biasa bagi negara-negara tertentu yang memang sudah mengalami, dan itu banyak, semua negara kaya hampir semuanya aging. Negara kita itu masih demografinya muda. Makanya kalau saya ngomong sama mereka nggak satu language, dia ngomongin aging population, saya ngomongin bayi-bayi kita yang stunting. Dan itu dibutuhkan Menteri Keuangan yang berbeda, Pak. Karena it's a totally different challenge antara yang masih memiliki demografi muda, dan di dunia ini yang demografi muda tumbuh ekonominya baik itu cuman kita sama India yang menonjol, Pak, sekarang. Growing, demografinya muda, tapi ekonominya bagus tumbuh. Karena ada juga yang dikasih demografi muda amburadul juga, Pak. Karena teoritis, kan teoritis sama kayak di kesehatan. Kalau orang muda dia jarang sakit, dia bisa kerja, maka dia bisa mendapatkan income, betul kan? Yang terjadi sekarang anak-anak muda nggak pernah bergerak, diabetes, tuberkulosis. Bukannya dia produktif, dia malah menjadi jatuh. Sama banyak negara-negara yang masih muda itu kayak gitu, Pak. Penyakitnya nggak cuman TB atau tadi nggak bergerak, tapi dia juga menghadapi politik, ekonomi, dan keuangan polisinya tidak bagus, sehingga dia sakit-sakitan terus. Dan kalau dia sakit, ya demografi muda itu menjadi wasted. Makanya dia tidak mengalami apa yang disebut bonus demografi, karena demografi mudanya meninggal muda. Biayanya banyak. Kalau kita bicara tentang demografi muda tapi mau menyebutkan sebagai bonus, ya generasi mudanya harus sehat. Harus sehat ya berarti dari mulai dia dititiskan sperma ketemu telur itulah. Bahkan ibunya yang sudah siap untuk bisa hamil itu juga perlu kesehatan mentalnya disiapkan. Sekarang metikulus banget, kita kayaknya dulu kalau hamil nggak ada yang bilang, ibu sehat nggak jiwa raganya, mentalnya siap nggak, lah hamil-hamil aja. Kalau sekarang kan waduh, mental health. Betul, karena memang banyak yang mengalami. It's a different generation, it's a different kind of challenge. Jadi kita nggak boleh juga untuk mengatakan kayaknya generasi ini lebih rapuh deh, enggak juga. Wong mereka dulu mainnya nggak setin, apa setin itu apa sih? Kelereng. Dia mainnya dalam screen terus, so it's a different kind of interaction. Pasti mempengaruhi jiwa raganya. Nah Indonesia, generasi muda, stunting is the highest. TB kita sekarang adalah nomor 2 di dunia. Dan juga kita juga sekarang banyak yang disebut non-communicable disease, penyakit yang tidak nular, tapi penyakit yang kita buat sendiri. Karena kita suka makan manis, kita tadi nggak mau olahraga, kita juga nggak bergerak-gerak, tidurnya begadang, begadangnya ngapain juga nggak tahu. Tapi itu membuat kita menjadi banyak sekali menghadapi penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, dan kanker. Ini adalah non-communicable disease. Saya yakin Menteri Kesehatan bicara mengenai hal itu banyak dan passionate gitu. Apalagi kalau beliau bukan dokter kan, sama kayak saya ngomongnya kayak sok tahu banget gitu. Tapi ya memang itu benar. Karena memberikan konsekuensi terhadap policy dan kebijakan kita. Maka transformasi sistem kesehatan nasional Indonesia harus sangat peka terhadap kondisi kita, tapi juga belajar dari negara lain yang sudah sukses atau gagal. Jangan pernah mengatakan, oh Indonesia beda dengan yang lain. Memang beda, tapi ada juga kesamaannya. Jangan menutup diri untuk belajar, membandingkan. Kita itu membandingkan bukan kita merasa rendah diri, enggak juga. Itu adalah cara kita belajar untuk mengurus negara ini. Karena kalau ada negara lain yang sudah melaksanakan dan gagal, kenapa enggak kita pelajari? Dan kita dulu banyak saya dengar waktu awal-awal saya jadi Menteri Keuangan, itu lo lihat Inggris, NIH bagus sangat. Sekarang NIH itu di sana banyak sekali keluhannya Pak. Pasiennya daftar baru diterima 3 bulan kemudian.
dokternya nggak cukup, rumah sakitnya nggak siap. So they are now in the middle of crisis untuk sistem kesehatan. Ini di Inggris yang banyak anak-anak kita sekarang yang sekolah juga di sana. Jadi saya hanya ingin katakan kita belajar dari berbagai negara. Ada yang pernah sukses tapi kemudian gagal. Ada yang sukses terus dan bertahan lama. Ini yang harus membukakan kita dan itu menyangkut ekosistem sistem kesehatan yang luar biasa rumit. Kalau di Indonesia berarti pusat dan daerah. Dari mulai posyandu, puskesmas, sampai rumah sakit yang Bapak dan Ibu sekalian semuanya, rumah sakit milik daerah atau rumah sakit swasta seperti yang dikelola Bapak dan Ibu sekalian, dan rumah sakit pusat. Siapa melakukan apa? Tenaga kesehatannya seperti apa? Cara memproduser atau menghasilkan tenaga kesehatan seperti apa? Di mana mereka bekerja? Rewardnya seperti apa? Ini kan yang sering diomongkan. Teman-teman di sistem kesehatan selalu menyampaikan, Bu, saya cuma dapat sekian sebagai dokter. Yang ini yang sedang kita terus sama Menteri Kesehatan ingin membenahi apa sih yang sebetulnya menjadi persoalan fundamental, struktural, dan di mana policy itu bisa bergerak. Belum kita bicara tentang farmasi dan industri farmasi. Belum kita bicara tentang alat kesehatan, karena tadi disebutkan di sini ada pameran alat kesehatan. Waktu Indonesia mau melakukan TKDN, tadi saya disampaikan oleh Prof. Bambang, Bu, harga dalam negeri lebih mahal dan kehandalan serta keawetannya lebih rendah. Kalau kita harus ngeluarin pakai duit kita sendiri, kita beli alat, ya tinggal milih-milih kan. Alatnya mau yang handal seperti apa. It's a trade-off. Dan saya akan mengatakan nggak ada kebijakan, apalagi mau meng-empower kita, itu mudah. Pasti ada trade-off-nya. Persoalannya jangan sampai trade-off ini kemudian dijadikan excuse untuk tidak melakukan. Nanti 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun, begitu lihat negara lain menghasilkan alat yang bagus, kita bilang Indonesia sih nggak pernah memihak, kan kayak gitu. So there is always a starting point. Persoalannya bagaimana TKDN di Korea, TKDN di Jepang, TKDN di Amerika atau di Eropa bisa berhasil menghasilkan industri. Ya kita harus belajar dari itu dan konsekuen saja melakukan, kadang-kadang ada trade-off. Tantangan dari semua policy itu bukannya kadang-kadang kita tidak tahu polisinya. Yang seperti kayak saya katakan tadi, kita sudah tahu mendiagnosanya benar, mendesainnya mungkin benar, mengeksekusinya udah banyak korosi atau penggerogotan karena kompetensinya nggak ada atau harus dibangun, itu masih excusable. Kalau kompetensi kita harus latih. Yang paling tidak bisa kita excuse adalah korupsi. Dan korupsi itu bentuknya macam-macam, nggak cuma nyolong kayak gitu Pak, markup itu korupsi alus-alusan. Dan ini yang menyebabkan kita itu selalu menderita gagal adalah masalah tata kelola. Jadi saya terus berharap karena masalah keuangan negara kita merasakan bahwa ini adalah musuh yang paling utama di semua hal. Selalu cita-citanya baik, pidatonya bagus, ide dan keinginannya baik, begitu diimplementasikan muncullah persoalan eksekusi, itu salah satunya adalah tata kelola. Nah Indonesia akan terus mencoba dari sisi APBN-nya. Saya menyampaikan bahwa teman-teman di bidang kesehatan banyak yang menanyakan ke saya, Bu, undang-undang kesehatan yang baru nggak ada mandatory spending 5%, betul kan? Kayaknya itu yang mau ditanya deh. Jadi saya jawab aja di sini. Slide 29. Slide 29 please. Kalau kita lihat anggaran kesehatan kita, ini yang dari 2014 sampai 2024, 10 tahun ya, karena 2024 sudah diketok. Kecuali 2020 hingga 2022, di mana kita tadi di bawah Perpu Undang-Undang 2 under COVID, belanja COVID itu yang kuning-kuning itu. COVID related belanja dari sisi kesehatan kita. Yang biru itu non-COVID related.
Jadi kecuali terjadinya itu, kalau Anda lihat belanja kita dari 59, 69 triliun, 92, 92, 109, 113, 172, 312, 188, 172, 187. Ini Undang-Undang Kesehatan muncul di 2023 untuk berlaku di 2024. Angka ini kalau kita lihat yang biru itu terus meningkat seiring dengan banyaknya prioritas untuk di bidang kesehatan yang non-COVID. Tadi untuk tuberkulosis, untuk stunting. Jadi kita akan terus mendukung, dan ini presentasinya untuk 2024 adalah 5,6% dari total anggaran. Anda kan mintanya 5% kan? Saya kasih 5,6%, nggak ada yang tepuk tangan. Poinnya adalah kami dengan Menteri Kesehatan sekarang duduk karena menurut undang-undang itu kita harus membuat apa yang disebut roadmap kesehatan. Kita kasih jor duit banyak tapi kita nggak tahu jadinya apa. Karena we don't know what is exactly yang mau dilakukan. Yang melakukan siapa? Pusat atau daerah? Daerah apa? Posyandu, Puskesmas, BKKBN, kemudian rumah sakit umum daerah, rumah sakit pusat. Di mana ini hubungannya antara primary layanan dengan secondary. Bagaimana bentuk untuk bisa mendiagnosa dan membuat data-data di bidang kesehatan bisa diorganize sehingga kita punya based on data evidence. Persoalannya ada di mana? Kurang tenaga kesehatan. Tenaga kesehatannya concentrated di kota-kota besar. Bagaimana bisa mereform itu? Enggak cuma mengeluhkan tiap tahun. Dan kita kemudian membuat, nah ini sekarang yang sedang dilakukan oleh teman-teman di bidang Kementerian Kesehatan. Kami ikut diundang, kami melihat. Dan ini mendapatkan luar biasa prioritas yang sangat tinggi. Bapak Presiden juga mendukung, walaupun ini is gonna be tahun terakhir. Tapi kita tahu bahwa reform kesehatan akan beyond 1 tahun. Namun fondasi harus dibangun, tetap harus dibangun. Tidak ada excuse. Makanya kita mulai menata posyandu, rasio populasi terhadap pelayanan primer, kriteria dari kompetensi tenaga kesehatan di bidang primer, bagaimana insentif mereka, gaji mereka tidak boleh terpotong oleh siklus APBD, banyak hal. Dan dengan teknologi digital harusnya kita bisa membangun secara lebih baik. Namun tentu saja di bidang kesehatan kita akan terus memperbaiki, termasuk nanti BPJS monggo saja dibahas. Kita bicara tentang layanan dasar, kemampuan untuk memberikan ruangan pelayanan, dan bagaimana kita memperkuat industri farmasi, alkes, banyak sekali. Even di bidang kesehatan saja, Anda bisa melihat multiple objektif dan itu konsekuensinya pada keuangan negara. Kami akan mengatur dan akan terus mendukung sesuai dengan cita-cita dari komunitas kesehatan. Pengennya seperti apa sih? Yang kita anggap sebagai sistem kesehatan dan pelayanan kesehatan mumpung populasi kita itu masih muda. Dan muda ini cuma tinggal 10 tahun. By 2035 bonus demografinya selesai. Anda mau ulang-ulang, ayo terus-terusan bonus demografi itu artinya ayo beranak terus gitu. Anak-anak muda sekarang nggak ada yang seperti bapak ibu saya yang anaknya 10. Yang nomor 1 itu yang duduk di depan itu. Saya nomor 7. Ada tadi nomor 8 di mana gitu. Banyak yang di kesehatan soalnya dari 7 itu dulu, dari 10 itu bapak ibu saya pengennya semua jadi dokter. Untung saya tidak mengikuti nasihat orang tua. Nyeleneh sendiri. Tapi kan nggak ada lagi orang tua yang kayak orang tua saya, ibu saya itu yang tiap tahun hamil, melahirkan 10 anak, masih bekerja sampai beliau sepuh. Generasi saya aja saya udah turun seret menjadi sepertiganya, anak saya 3. Anak saya seret jadi 2. Replacement ratio. Banyak sekarang yang mengatakan I'm fine. Bagaimana
I don't see the point of getting married karena banyak orang married tidak bahagia, they just hate each other. Anak muda sekarang, ataupun kalau mereka menikah dia bilang, I think we fine with the two of us. I don't need somebody else yang nanti mengubah dinamika hubungan kita. Coba Bapak dan Ibu sekalian lihat di sekitar atau di keluarga Anda sendiri. That is what is happening. Dan ini terjadi dalam satu generasi, meaning demografi kita itu akan menua karena anak makin dikit. Orang tuanya umurnya makin panjang karena fasilitas kesehatan dan kesadaran kesehatannya makin tinggi. Middle class menjadi middle upper, menjadi rich, makin kaya, makin gak boleh makan apa-apa. Pagi rebusan, siang sayur mentah, malam juga intermittent. So what is the point saya jadi kaya? Ya, be rich and don't eat anything. Kan kayak gitu kan? Itu membuat umur kita panjang sih. Umurnya panjang, tapi tadi anak-anaknya makin shrinking. Jadi Indonesia is still in a bonus. But it is only less than 10 years. Saya harap dalam hari ini saya bisa memberikan pemaparan. Kami di Kementerian Keuangan akan terus, karena it is not about us. Kami akan coba mendengar dan terus mengusahakan di dalam amplop keuangan negara yang tentu bukannya tidak terbatas. Untuk tahun ini dan tahun depan saja, 2024, ada pemilu jelas Anda semuanya mengikuti. Tergantung berapa calon, 1 putaran, 2 putaran, itu bedanya 17 triliun. IKN, stunting, ASN yang sudah berapa tahun tidak naik gaji, bahkan kemarin tidak dibayar THR gara-gara pas pandemi. Sekarang kita harus mulai mencoba meningkatkan sesuai dengan daya hidup karena inflasi juga kemarin meningkat cukup tinggi. Ini semuanya adalah prioritas yang semua membutuhkan anggaran. Semuanya ada trade-off pilihan. Maka kami juga akan terus bekerja bersama, mendengar dan terus mendesain. Tapi ya kita akan sampaikan kebutuhan begitu banyak. Ini belum kebutuhan-kebutuhan lain seperti infrastruktur yang juga besar. Atau kita kepingin punya angkatan TNI yang sekarang alat-alatnya makin bagus, polisi yang juga makin keren, aparat hukum yang makin bagus, hakim-hakim yang harus dibayar secara memadai sehingga mereka bisa menegakkan keadilan. Itu semuanya membutuhkan anggaran. Dari mulai guru, tenaga kesehatan, sampai kepada seluruh aparat-aparat, itu semuanya adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kami hanya ingin menyampaikan pada Anda semuanya terima kasih atas seluruh komunitas kesehatan yang sudah bekerja luar biasa keras selama pandemi ini dan terus berkomitmen untuk memperbaiki sistem kesehatan di Indonesia. Kami di Kementerian Keuangan akan menjadi partner yang akan konstruktif, kadang-kadang kritis, kadang-kadang saya rada bercanda. Bercandanya rada nyelkit nggak apa-apa, tapi bercanda lagi gitu. Tapi ini semuanya tujuannya adalah kita sebagai partner, nggak ada kesehatan tanpa keuangan negara yang sehat. Tidak ada keuangan negara yang sehat tanpa kesehatan yang kuat. Jadi kita sama-sama menjadi pilar untuk menjaga dan terus membangun Indonesia ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam tetap sehat. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berkenan untuk tetap di tempat, Ibu. Untuk diambil foto bersama kami persilakan untuk naik ke atas panggung Dewan Pengawas Persi, Ketua Umum Persi, Sekjen Persi, Ketua Panitia, kami persilakan. Kita akan ambil momennya bersama hari ini. Seluruh Dewan Pengawas kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Setelah ini foto bersama juga akan dilanjutkan dengan para tamu undangan yang hadir. Saya lihat sudah ada. Selamat pagi, selamat datang kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan, Profesor Dr. Ali Gufron Mukti. Bisa bergabung, silakan.
Ketua DJSN atau yang mewakili, Bu Asih Putri, silakan juga untuk dapat naik ke atas panggung. Kemudian saya juga tadi melihat ada Ibu Sri Harsi Teteki, bisa juga bergabung di atas panggung untuk diambil fotonya. Wakil Ketua Persi, Dr. Kusmedi, silakan bergabung. Ya. Momen yang sungguh luar biasa buat insan perumasakitan di Indonesia, khususnya kami dari Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia. Pada tahun ini kehadiran Menteri Keuangan Republik Indonesia Dr. Sri Mulyani Indrawati berkenan untuk menyampaikan keynote speech untuk kita semua yang memberikan wawasan dan ilmu serta update terkait keuangan yang berada di Indonesia khususnya di industri kesehatan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Dr. Sri Mulyani Indrawati, atas perkenannya untuk dapat hadir dan memberikan keynote speech-nya kepada kita semua hari ini. Semoga Ibu tetap diberikan kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Iya. Selanjutnya, Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia berkenan untuk dapat meninggalkan Plenary Hall Jakarta Convention Center. Mengingat beliau sudah terjadwal untuk agenda lain yang lebih penting mengurus keuangan negara Indonesia ini. Sekali lagi terima kasih Ibu.